beberapa topik pembahasan yang dimana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, topik yang pertama itu terkait dengan pengertian barang publik dan juga barang private. Kemudian topik yang kedua adalah terkait dengan karakteristik barang publik. Dan yang ketiga adalah perbedaan barang publik dengan barang swasta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih jauh, di sini saya akan memberikan sedikit pengantar kepada teman-teman bahwa pemerintah atau negara itu sebenarnya memiliki wewenang atau eh, istilahnya mereka punya eh, wewenang untuk mengatur penyediaan barang-barang publik atau public goods maupun barang swasta atau private goods kepada masyarakat melalui sebuah mekanisme monopoli kepada perusahaan negara tertentu atau sebaliknya disediakan melalui mekanisme pasar atau market mekanisme sesuai dengan kondisi dan sistem perekonomian yang dianut. Nah, jadi pemerintah itu dia punya tugas teman-teman untuk memenuhi atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa harus masyarakat itu mengeluarkan uang misalnya atau tanpa harus mereka bersusah payah untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan barang publik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang pertama itu terkait dengan pengertian. Nah, untuk pengertian itu sendiri teman-teman daripada barang publik adalah dalam ilmu ekonomi kita mengenal barang publik itu adalah barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Ini berarti bahwa konsumsi atas barang publik oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh eh, individu yang lainnya. Artinya dia dikatakan sebagai barang publik ketika ada orang lain yang mengkonsumsi barang tersebut dan orang yang lainnya lagi dia tidak merasa dirugikan ketika orang lain mengkonsumsi barang itu. Artinya mereka bisa sama-sama menggunakan barang tersebut dan tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu definisi daripada barang publik. Nah, untuk barang private sendiri definisinya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Jadi kalau kita tahu tadi barang publik itu dia sifatnya tidak harus mengeluarkan biaya untuk bisa dinikmati dan juga bisa dinikmati oleh setiap orang. Barang private sendiri dia berlawanan sifatnya teman-teman. Artinya hanya orang tertentu yang bisa menikmati dan juga tidak semua orang. Dan untuk menikmati barang tersebut juga harus dikeluarkan uang atau biaya untuk bisa menikmatinya. Nah, eh, barang private ini secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Nah, yang dimaksud di sini adalah teman-teman, eh, teman-teman bisa mendapatkan barang private itu ketika teman-teman melakukan sebuah proses yaitu yang disebut dengan transaksi, yang dimana ketika teman-teman adalah seorang pembeli, maka teman-teman akan mendapatkan barang yang teman-teman beli tersebut. Nah, otomatis di situ kan teman-teman akan mengeluarkan uang. Artinya dia teman-teman mendapatkannya melalui transaksi. Nah, artinya ketika teman-teman membeli sesuatu, hanya teman-teman yang bisa untuk menikmati barang tersebut. Karena apa? Karena teman-teman yang mengeluarkan biaya untuk bisa memiliki barang tersebut. Itu barang publik, teman-teman. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, barang publik itu ada empat. Yang pertama adalah dia memiliki sifat tanpa persaingan atau non-rivalry. Nah, barang bersifat non-rivalry artinya barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersamaan dalam waktu yang sama atau kita sebut sebagai joint consumption. Nah, tanpa saling meniadakan manfaat atau utilitas dari barang atau jasa tersebut. Nah, di sini ada sebuah contoh dari barang publik yang sifatnya non rivalry yaitu kebun raya Bogor. Artinya kebun raya Bogor ini dia bisa dinikmati semua orang. Jadi siapapun bisa menikmati tanpa harus mereka saling bersaing untuk bisa menikmati kebun tersebut untuk bisa melihat pemandangan dan udara segar yang ada di sana. Kemudian sifat yang kedua adalah non eksklusif atau tanpa pengorbanan. Jadi ketika teman-teman misalnya ada sebuah barang publik, itu teman-teman tidak harus mengeluarkan uang atau biaya untuk bisa menikmati barang publik tersebut. Nah, contohnya adalah jalan raya provinsi. Jadi ketika teman-teman
misalnya dari suatu eh, daerah ke daerah yang lain dan teman-teman harus melintasi jalur provinsi, misalnya jalan raya provinsi, itu teman-teman tidak harus membayar gitu. Teman-teman bisa melintas dengan gratis di jalan tersebut. Itu dan juga bisa dinikmati setiap orang. Nah, itu kurang lebih penjelasan terkait dengan sifat tanpa pengorbanan atau non eksklusif. Kemudian sifat yang ketiga adalah bersifat rivalry tapi dia non eksklusif. Nah, seperti apa itu teman-teman? Barang publik yang bersifat rivalry tetapi non eksklusif itu merupakan semu atau quasi public goods. Artinya barang ini tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan atau secara bersama-sama, tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar atau dia tetap sifatnya non eksklusif. Nah, contohnya adalah taman atau bis kampus. Nah, jadi ada beberapa mungkin di daerah-daerah luar, di negara luar, teman-teman bisa melihat bahwa ada taman atau bis kampus yang disediakan oleh universitas mereka sendiri, yang dimana itu bisa dinikmati tanpa harus teman-teman membayar. Jadi ketika teman-teman adalah misalnya mahasiswa di sebuah universitas itu, maka teman-teman bisa menggunakan bisnya atau tamannya itu tanpa harus teman-teman membayar. Tapi teman-teman harus bersaing dengan orang-orang atau mahasiswa lain yang juga membutuhkan barang tersebut. Jadi ketika misalkan teman-teman harus menggunakan bis untuk bis kampus misalnya, teman-teman harus bersaing untuk bisa eh, menikmati itu dengan mahasiswa yang lain karena kita tahu bahwa bis itu kuotanya terbatas, mungkin hanya 10 atau belasan orang yang bisa naik dan yang butuh itu jelas banyak teman-teman. Jadi tetap kalian harus bersaing untuk bisa mendapatkan manfaat dari barang publik tersebut. Nah, sifat yang keempat itu adalah bersifat kebalikan daripada sifat ketiga. Artinya dia sifatnya non-rivalry tetapi eksklusif. Artinya apa? Barang atau jasa tersebut bersifat non-rivalry tetapi dia eksklusif. Artinya apa, teman-teman? Artinya siapapun bisa menggunakan atau mengkonsumsi barang ini secara bersama-sama, tetapi eh, untuk menikmatinya, teman-teman bisa jadi dikenakan biaya atau teman-teman harus mengeluarkan uang untuk bisa menikmati barang tersebut. Jadi orang-orang bisa menikmatinya secara bersamaan, tapi mesti keluar uang untuk bisa menikmati barang publik tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jalan tol. Jadi, jalan tol itu salah satu barang publik juga yang dimana teman-teman bisa melintasi jalan tol tersebut, tapi teman-teman harus membayar nantinya. Jadi, siapapun bisa menikmati secara bersamaan jalan tol tersebut, tapi eh, harus di harus ada biaya atau kos yang teman-teman keluarkan untuk bisa menikmati jalan tol tersebut nantinya atau public goods tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perbedaan antara barang publik dan juga barang swasta. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada sebuah tabel yang dimana eh, menjelaskan terkait dengan perbedaan antara barang swasta dan juga barang publik. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada dua dua kolom dan juga dua baris, yaitu eksklusif, non eksklusif, eksklusif dan rivalry juga non rivalry. Nah, untuk kolom pertama, baris pertama itu dia sifatnya adalah rivalry dan juga eksklusif. Artinya dia adalah barang swasta yang murni atau pure private goods. Nah, salah satu atau beberapa perbedaannya, ciri-cirinya adalah biaya pengecualian rendah dihasilkan oleh swasta, dijual melalui pasar, dan dibiayai dari hasil penjualan dihasilkan oleh swasta atau pemerintah. Contohnya adalah misalnya sepatu, baju, atau sepeda motor. Nah, jadi ini adalah yang barang swasta yang sifatnya murni, teman-teman. Artinya dia hanya beberapa orang tertentu yang bisa menikmati dan juga untuk menikmatinya harus keluar biaya, teman-teman. Artinya, misalkan teman-teman membeli sepatu. Ketika teman-teman membeli sebuah sepatu, hanya teman-teman yang bisa menggunakan sepatu itu. Dan artinya orang lain tidak bisa menikmati sepatu yang teman-teman beli dan teman-teman harus mengeluarkan uang untuk membeli sepatu tersebut.
Nah, yang kedua adalah eh, barang publik yang sifatnya semu atau quasi public goods. Nah, sifatnya itu adalah non-rivalry dan juga eksklusif. Adapun ciri-cirinya adalah barang swasta yang menimbulkan eksternalitas, dibiayai dari hasil penjualan atau dibiayai dari dengan APBN dan juga eh, contoh rumah sakit, transportasi umum, jalan tol dan juga pemancar TV. Jadi itu beberapa contoh daripada barang swasta yang sifatnya semu. Nah, kemudian di sini ada eh, yang sifatnya non eksklusif dan rivalry. Artinya apa, teman-teman? Ini adalah ini adalah bagian dari barang publik yang sifatnya juga semu. Nah, kalau tadi itu barang swasta yang sifatnya semu, yang ini barang publik yang sifatnya semu atau uh, quasi public goods. Nah, barang ini uh, manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama, tetapi dapat terjadi kepadatan. Artinya bisa jadi banyak orang yang juga menggunakan barang tersebut. Nah, barang ini dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contohnya adalah eh, taman atau bis kampus seperti yang tadi saya contohkan di awal. Nah, yang keempat itu adalah yang sifatnya non rivalry dan juga non eksklusif. Nah, ini adalah barang publik murni, teman-teman, atau pure public goods. Artinya teman-teman tidak harus mengeluarkan uang dan juga tidak tidak harus berdesakan dengan orang lain untuk bisa menikmati barang publik tersebut. Adapun contoh-contoh ciri-cirinya adalah biaya pengecualian yang besar dihasilkan oleh pemerintah, disalurkan oleh pemerintah dan juga dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Nah, contohnya adalah hankam atau peradilan, jalan raya dan juga irigasi. Jadi semua itu adalah barang-barang publik yang tidak harus teman-teman mengeluarkan biaya dan juga tidak harus mengurangi utilitas atau kepuasan dari orang lain untuk bisa teman-teman menikmati barang tersebut. Jadi siapapun bebas menggunakan dan tanpa harus mengeluarkan uang.